Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Nah, ini Ibu akan membahas mengenai persiapan PAS ya, serta membahas soal yang kemarin sudah dibuat. Pada kali ini ya, PAS akan diberikan materi sebanyak 4 bab. Ada bab teks deskripsi, teks narasi, prosedur, dan observasi. Yang harus dipahami adalah dalam teks deskripsi ya, soal-soalnya nanti akan menggambarkan mengenai sebuah teks ya. Jadi kita pertama kali harus paham dulu apa itu teks deskripsi, narasi, prosedur, dan observasi. Nah, sebenarnya deskripsi, narasi, prosedur, atau observasi semuanya kan sama-sama sebuah bentuk teks ya, bentuk teks yang memaparkan sesuatu. Cuman tujuannya pastinya kan berbeda-beda ya. Deskripsi dan narasi biasanya hampir sama ya, karena deskripsi itu kan artinya menggambarkan sesuatu kan, sedangkan narasi juga menggambarkan atau menceritakan sesuatu. Nah, deskripsi juga bisa dalam bentuk sebuah cerita, tapi bedanya antara deskripsi dengan narasi ya, kalau narasi itu sifatnya hanya sebagai penghibur ya, tapi bisa juga memberikan wawasan. Wawasan dari apa? Wawasan dari cerita yang ada di dalam teks narasi tersebut ya, sehingga teks narasi hampir mirip-mirip dengan teks deskripsi. Nah, bisa dilihat jenis-jenis teks deskripsi. Ada subjektif, ada spasial, dan ada objektif ya. Nah, biasanya subjektif ya, teks deskripsi subjektif ini bisa dalam bentuk cerita, karena di situ ada kesan yang dimiliki oleh seorang penulis ya. Jadi teks deskripsi sebenarnya hampir mirip dengan orientasi, tapi bedanya balik lagi ke tujuannya. Ini nih tujuannya, kalau narasi untuk menghibur, nah di dalamnya juga bisa memberi wawasan ya. Kemudian kalau deskripsi apa sih maksudnya? Nah, kalau deskripsi itu hanya memberikan gambaran ya, atau menjelaskan sesuatu agar si pembaca itu benar-benar bisa merasakan apa yang dijelaskan. Nah, tapi merasakannya itu bisa dalam bentuk panca indera yang bisa dilukiskan atau digambarkan ya. Nah, ini ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi dan teks narasi berbedanya adalah kalau di narasi dia ada konflik, ada alur ya, ada konflik, ada alur, ada latar belakang ya. Nah, jadi ada kronologi ceritanya. Tapi kalau misalnya deskripsi, dia tidak mengandung kronologi cerita, dia hanya
si pembaca itu dibuat untuk seolah-olah bisa merasakan apa yang penulis alami, ya. Jadi berbeda ya. Kalau ini ada kronologi cerita, ada konflik, ada penyelesaian masalah. Kalau ini tidak ya, hanya mendeskripsikan saja. Nah, terus kalau untuk teks prosedur bagaimana? Kalau untuk teks prosedur, dia biasanya langkah-langkah. Nah, ini ciri-cirinya. Biasanya dia ada kata pengantar, ya. Terus ada langkah-langkahnya dan ada kesimpulan. Kalau deskripsi ada langkah-langkahnya, nggak ada. Deskripsi itu tidak ada langkah-langkah. Sama juga dengan narasi, ya. Kalau observasi, langkah-langkah ada nggak? Nah, kalau observasi itu, ya, dia langkah-langkah itu, jadi teks observasi itu di dalamnya, ya, ada seperti ini nih. Nah, di sini di jenis-jenis teks observasi, ya. Di teks observasi, ya, mengamati kondisi sosial, kondisi lingkungan, dan kondisi keadaan yang terjadi, ya. Di teks observasi eksposisi, ya, itu memberikan sebuah gambaran, ya, untuk menunjukkan sesuatu hal, ya. Nah, di jenis-jenis ini bisa ada laporan yang terperinci. Nah, ini contohnya laporan observasi formal, ya. Laporan observasi formal di sini nanti di kelas SMA, ya, mungkin di kelas SMA laporan observasi, ya, dapat include teks prosedur dan juga teks deskripsi. Mengapa seperti itu? Karena di teks observasi ini awalnya akan mendeskripsikan sebuah penelitian atau sebuah informasi yang akan digambarkan. Nah, di sini. Jadi ada di pernyataan umumnya. Nah, kemudian ada deskripsi bagian, ya kan? Nah, nanti di sini di laporan observasi formal situ ada langkah-langkah. Ya, jadi teks observasi yang teks observasi formal ini, ya, bisa gabungan dari teks deskripsi, teks prosedur, dan menghasilkan teks laporan observasi formal, ya. Tapi kalau yang lainnya selain laporan observasi formal, yang lainnya bisa dibedakan, yaitu kalau misalnya laporan observasi terdiri dari deskripsi, ya, deskripsi umum. Deskripsi umum itu maksudnya memberikan informasi, ya, ada waktu, tempat, dan misalnya nama si pelapor, terus informasi mengenai yang akan diobservasi, ya. Nah, nanti di sini baru lebih spesifik, ya. Misalnya kita masuk ke soal, ya. Nah, di soal sekarang kita lihat deskripsi teks observasi. Nah, di sini, oh, ini prosedur. Kita lihat teks observasi, ya.
Nah, di teks observasi ini ya, kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera ya. Jadi observasi ini ingin mengamati seekor kupu-kupu ya. Seekor kupu-kupu yang seperti apa? Seekor kupu-kupu yang bersayap sisik ya. Jadi hanya membahas mengenai kupu-kupu yang bersayap sisik ya, masuk ke dalam ordo Lepidoptera ya. Kalimat definisi dalam kutipan teks laporan hasil observasi di atas adalah, nah jadi kalimat yang mendefinisikan hasil dari observasi yang mana. Jadi fungsinya untuk yang definisi itu yang mana sih? Kupu-kupu adalah, ada kata adalah, berarti mendefinisikan atau mengartikan ya. Terus nomor 1 ya tadi ya, kupu-kupu. Nomor 2 sekarang, kupu-kupu melakukan aktivitas di waktu siang. Berarti bukan definisi tapi mulai mendeskripsikan. Nomor 2 ya. Nomor 3 juga, mereka umumnya hidup dengan mengisap madu bunga. Nomor 4 langsung ke deskripsi yang lebih dalam ya. Sedangkan pada malam hari ya, nah sehingga jawabannya adalah A ya. Deskripsi berarti ciri-ciri dari deskripsi adalah ada kata adalah, yaitu ya. Kemudian nomor 2 kalimat, contoh kalimat definisi yang sesuai dengan isi teks ya. Sekarang perhatikan, benda mati adalah, langsung disebutin kan, invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Kera, tumbuh-tumbuhan dan bunga adalah benda hidup. Vertebrata adalah tumbuhan berbunga adalah ya. Jadi di sini semuanya sama menggunakan kata adalah, tapi ada yang tidak sesuai. Misalnya tumbuhan berbunga harusnya menjelaskan maksudnya berbunga itu apa, bukan contohnya ya. Kalau di sini ada kalimat contoh dari tumbuhan berbunga adalah, nah baru benar ya. Vertebrata ini bukan pengertian tapi contohnya harusnya. Contoh dari ya vertebrata adalah ya. Kemudian kera, tumbuhan dan bunga-bunga adalah, jangan masuk langsung benda hidup tapi contoh dari benda hidup ya. Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Nah berarti jawabannya yang B. Kalau ini adalah contoh-contoh ya. Benda mati adalah kaca, air, plastik, baja, ini contoh. Jadi kalian harus hati-hati ya. Coba perhatikan, kaca, air, plastik, baja, ini contoh-contoh. Ini juga, yang D juga, yang E juga. Maka jawabannya adalah yang B ya, nomor 3. Nah itu contoh dari adalah ya. Terus nomor 3, cuplikan yang termasuk laporan pengamatan ya. Jadi laporan pengamatan di sini ya membahas mengenai apa? Nih, ini ada kebakaran.
Beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di perumahan dekat lingkungan sekolahku. Terjadinya pada malam hari. Aku mengetahui berita itu melalui berita pagi di televisi. Ya, berarti harusnya jawabannya adalah menyajikan tema, tokoh, dan alur. Menyajikan fakta-fakta langsung. Ya, ini menyajikan fakta langsung. Mengungkap tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa. Ya, jadi jawabannya adalah ya, betul, yang B ya. Nih yang E, mengemukakan sejumlah fakta dan diperoleh melalui kegiatan pengamatan. Jadi ini termasuk teks observasi dalam bentuk jenis-jenisnya, termasuk ke jenis observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi, yang nomor 3 ya, berdasarkan objeknya. Oke, perhatikan ya, hati-hati dalam menjawab soal. Nah, sekarang harimau mencapai tinggi sekian, bulunya sekian, gigi taringnya sekian. Berarti ini mengobservasi seekor harimau. Makanya termasuk ke dalam laporan observasi. Jenis laporan observasi apa? Kalau definisi bukan ya, karena mendefinisikan sesuatu ya. Kemudian argumentasi, deskripsi, klasifikasi atau eksposisi. Kalau klasifikasi berarti mengklasifikasikan harimau ya. Kalau deskripsi berarti observasinya menggambarkan si harimau tersebut. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah eksposisi ya. Seperti itu ya nak, ini kita sudah bahas soal 1, 2, 3, 4 soal ya. Ini contoh-contoh yang ibu bahas. Kemudian nanti kalian bisa berlatih sendiri ya. Jadi kalian bisa berlatih di buku paket. Bu, ini saya sudah latihan di buku paket mengenai teks observasi. Jawaban yang benar bagaimana Bu? Ya, kalian silakan kerjakan secara pribadi ya, dari bab 1 sampai bab 4 buku-bukunya, latihannya silakan. Terus teks-teks juga silakan dikerjakan secara pribadi. Kalau misalnya ada yang sulit ya, langsung bertanya ya. Sekarang jadwalnya adalah belajar secara mandiri di rumah, mengerjakan latihan soal yang ada di bab 1 sampai bab 4 ya. Kalau misalnya sudah selesai ya, silakan minta kunci jawabannya sama ibu lewat WA ya. Nanti kalau misalnya sudah cek, oh ini aku benernya ini, salahnya di sini. Yang salah jangan dihapus diganti dengan yang benar, tapi yang salah dilingkari ya, dilingkari jawaban yang benar. Jadi ketahuan, oh ternyata saya mengerjakannya salahnya sekian, berarti harus banyak latihan. Nah, latihannya dari mana? Bisa mengambil dari soal-soal yang lain ya. Jadi begini cara mengerjakan soal bahasa Indonesia ya. Pertama kita baca dulu ininya, teks secara singkat. Apa sih ini maksudnya? Ini ada apa namanya, persentase nih, persentase penyakit. Terus soalnya apa sih nih? Kesimpulan apa? Kesimpulan mengenai laporan berarti laporan mengenai penyakit ini.
yang ada di mana ini? Oh, yang ada di daerah pegunungan. Ya udah, berarti kira-kira kesimpulannya apa ini yang bisa dari laporan seperti ini? Kira-kira yang mana ya? Gitu. Oh, kira-kira ini ngebahas mengenai masalah gondok doang atau gimana? Ini yang C sebagian besar penyakit gondok. Terus yang ini umumnya mengalami penyakit gondok. Oh, yang ini masyarakat di daerah pegunungan sangat rentan terhadap penyakit gondok. Kira-kira yang signifikan seperti apa ya? Coba cek gitu Pak. Tak dapat disangka lagi. Kayaknya bukan kalimat kesimpulan kalau tak dapat disangka, seperti argumentasi ya. Patutlah di daerah pegunungan masyarakat. Ini juga sama, ada kata-kata patutlah ya. Berarti bukan ini. Terus yang ketiga, masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar menderita penyakit gondok. Kemungkinan yang C. Yang D, pada umumnya masyarakat di daerah pegunungan mengalami penyakit gondok. Kayaknya di suatu daerah pegunungan. Berarti bukan pada umumnya, karena cuma salah satu daerah pegunungan aja, nggak beberapa daerah yang ada di pegunungan. Bukan di sini kalimatnya di suatu daerah, bukan beberapa daerah pegunungan. Berarti bukan pada umumnya, berarti salah nih yang D-nya. Di sini masyarakat di daerah pegunungan sangat rentan terhadap penyakit gondok. Ya kalau gitu berarti kayaknya jawabannya yang C nih. Soalnya masyarakat di daerah pegunungan sangat rentan. Kayaknya enggak deh. Coba kesimpulannya yang C. Oh iya benar. Berarti jawabanku yang benar adalah C. Gitu ya. Jadi harus banyak-banyak membaca. Nah, ketika membaca, ya kan, kira-kira kan ada kesimpulan-kesimpulannya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian itu mengenai teks observasi ya, berarti mengobservasi teksnya. Maksudnya berarti teksnya itu hasil dari observasi ya, hasil dari penelitian, hasil dari pengamatan, bukan bukan laporan prosedur ya. Kalau prosedur itu ada langkah-langkahnya, prosedur itu ada cara kerjanya ya. Kalau observasi itu tidak ada cara kerjanya, kecuali yang tadi Ibu bilang, laporan observasi formal. Di situ ada teks deskripsi, teks prosedur, dan teks observasi yang isinya juga sama sebenarnya. Intinya adalah observasi ya. Nah, nanti seperti ini ya contoh-contoh soalnya. Jadi di observasi yang merupakan kalimat kutipan yang mana. Nah, jadi kalian harus tahu apa itu kalimat definisi. Definisi berarti yang ada adalah, yaitu, dan lain sebagainya ya. Kalau deskripsi berarti menggambarkan ya, melukiskan ya. Kalau kompleks berarti kalimatnya itu isinya berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Nah, seperti itu. Silakan berlatih lagi mengenai kalimat-kalimat yang ada di teks observasi. Nah, balik lagi ke sini, ke teks observasi ya. Nah, kita lihat kebahasaan dari teks observasi ya. Kaidah kebahasaan di sini maksudnya apa? Kaidah kebahasaan di sini maksudnya adalah kata kunci dari sebuah teks, biasanya menggunakan bahasa seperti apa ya? Nih, di teks observasi ya, biasanya menggunakan verba relasional ya, seperti itu kalimat yang definisi tadi adalah ya,
merupakan, golongan, termasuk, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini verba relasional ya. Kalau ini adalah verba aktif ya, berarti berhubungan dengan perilaku ya atau aktivitas ya, ada bertelur, membuat, hidup, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga kata penghubungnya ya, atau kata penghubung bertentangan dengan sesuatu ya, tetapi, sedangkan, namun ya. Ada juga yang berupa sebuah kalimat utama yang diikuti dengan rincian dari objeknya tersebut yang akan diobservasi ya. Terus ada juga bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan ya, seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya kalian mau minta, Bu, saya mau minta dong Bu, ini apa namanya, rangkuman dari teks-teks ini, deskripsi, narasi, prosedur, dan observasi. Boleh, tinggal WA saja ke Ibu, Bu, saya minta ini. Oke, nanti Ibu siapkan gitu ya. Terus, nah ini ada kalimat efektif dan ada kalimat tidak efektif ya. Kalau kalimat efektif itu biasanya tidak berlibat-libat. Misalnya, manusia memiliki 3 jenis pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah, nah ini poin 1, poin 2, ini langsung ke tujuan ya. Manusia memiliki 3 jenis pembuluh darah, langsung arteri, vena, kapiler. Nah, kemudian yang kalimat yang kedua, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar langsung. Ya, nomor 3 juga sama. Ya, kalimat yang efektif. Nomor 4, ya, nomor 4 juga sama, kalimat yang efektif. Nah, pembuluh darah vena adalah, nah, nomor 5, kebanyakan kalimat apa? Kata verba ya, kata verba apa tadi di sini? Nah, verba dari verba relasional nih ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang nomor 5 ya. Seperti itu ya, mengenai teks observasi. Oke, kita silang nih teks observasi ya. Nah, ini ada teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah ya. Jadi hati-hati. Teks prosedur itu langkah-langkah. Nah, misalnya Bu, saya minta dong soal-soal PH yang kemarin dari PH 1, 2, 3 yang tadi observasi, dan PH yang keempat mengenai prosedur. Boleh, silakan, nanti bisa diulang kembali ya. Seperti itu videonya mungkin sampai di sini ya, singkat saja. Silakan belajar mandiri, kerjakan latihan bab 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan tanyakan ke Ibu ya. Terus kalau misalnya sudah selesai, silakan minta kunci jawabannya sama Ibu ya. Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika banyak salah. Jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat untuk murojaah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.